Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Abi Ramadan. Di video ini saya ingin mendemonstrasikan tugas web lanjut, yaitu klinik bersama. Pertama, di sini ada form login dari klinik bersama. Form login ini berfungsi untuk masuk ke dalam aplikasi. Pada login ini terdapat 3 jenis user, yaitu super admin sebagai administrator, apoteker, dan dokter. Kita akan login dengan super user. Nah, sini kita login sebagai administrator. Yang membedakan antara super user dan apoteker dokter itu pada super user terdapat menu data user. Data user ini untuk menambahkan user yang bisa login ke aplikasi. Nah, jika kita login selain super user, misal kita login sebagai apoteker, nah menu data user ini tidak ada, yang artinya apoteker tidak dapat menambahkan data user. Seperti itu. Kita masuk ke halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard di sini menampilkan informasi banyaknya jumlah data pasien, banyaknya jumlah data dokter, banyaknya jumlah data poliklinik, jumlah data obat, dan jumlah data rekam medis. Oke, pertama kita ke menu data pasien. Kita dapat melihat data pasien yang telah terdaftar di aplikasi klinik bersama ini. Sini ada sebuah tabel, saya menggunakan data table agar mempermudah dalam pencarian datanya dan dalam pengelompokan datanya. Bisa kita lihat ada kolom nomor, kolom nama pasien, kolom dokumen identitas, dan nomor telepon. Oke, yang pertama kita coba tambah pasien. Nah, di tambah pasien ini kita bisa menambahkan data berupa nama pasien, dokumen identitas, nomor identitas, pilih jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Pada penambahan data pasien ini kita tidak dapat menambahkan pasien dengan nomor identitas yang sama. Nama pasien, dokumen identitas kita pilih KTP, nomor identitas kita masukkan nomor identitas, jenis kelamin, alamat kita masukkan alamat, dan nomor telepon. Oke, untuk mencoba kita tidak bisa menduplikat data dengan nomor identitas yang sama. Ini kita copy terlebih dahulu, kita tambah data. Nah, di sini ada notifikasi berhasil menambahkan data pasien. Sekarang kita coba menambahkan data pasien dengan nomor identitas yang sama. Kita pilih jenis dokumennya KTP, nomor identitas, iya, alamatnya kita masukin data dummy. Dan ketika kita klik tambah, nah di sini ada notifikasi data gagal nomor identitas sudah digunakan. Oke, kemudian di sini ada menu edit, yaitu untuk mengedit data. Seperti ini kan nama Ahmad ini huruf A-nya huruf kecil, kita ubah. Nah, di sini menampilkan data dengan pasien Ahmad ini yang telah ada di database. Contoh kita ganti A-nya menjadi huruf besar. Ini sama semua. Nah, di sini nomor identitas ketika kita tambahkan dia tidak akan membaca data yang sama karena ini adalah data yang sebelumnya. Kita edit, nah berhasil mengubah data pasien. Ini adalah menu untuk melihat detail data pasien ini. Kita klik. Nah, detail data pasien sini ada nama pasien Ahmad, dokumen identitas KTP, nomor identitas sekian, jenis kelamin pria, alamat Cilincing, nomor telepon. Nah, ini adalah tombol untuk kembali. Ketika kita ingin menghapus data pasien, kita harus mencentang. Kita dapat menghapus data pasien lebih dari satu. Sebagai contoh, kita hapus data pasien Adrian, kita hapus satu, hapus data pasien. Nah, di sini akan
muncul alert untuk konfirmasi. Anda yakin ingin menghapus data, kalau kita cancel tidak akan terjadi proses. Kita klik lagi, kalau kita klik OK, nah berhasil menghapus satu data pasien karena pasien yang kita pilih hanya satu. Ketika kita memilih lebih dari satu, sebagai contoh kita hapus data Ridwansyah, data Renaya, dan data Ristami. Terus data pasien, Anda yakin? Oke. Nah, di sini berhasil menghapus 3 data pasien karena yang tadi kita pilih berjumlah 3 data. Oke, berikutnya di sini kita dapat mengekspor data pasien ini. Nah, untuk ekspor sendiri saya menggunakan PDF, jadi data yang diekspor langsung dalam bentuk PDF. Ini jika kita ingin print, kita bisa langsung print, atau jika kita ingin unduh, kita unduh. Nah, kita simpan. Oke, jika kita buka, nah di sini data berupa dalam bentuk PDF. Oke, kita kembali ke berikutnya, ada data dokter. Data dokter di sini bisa kita lihat sama seperti data pasien, ada kolom nomor, nama dokter, spesialis dokter. Nah, dokter ini adalah spesialis di bidang apa, kemudian nomor telepon. Oke, kita coba untuk tambah dokter. Nama dokter, jenis kelamin. Nah, di sini saya menggunakan select to, yaitu agar kita dapat memilih dengan cara mengetik. Jadi beda dengan combo box biasa seperti ini. Kita bisa memilih spesialis, atau kita masukkan nama dokter, Dr. Mustofa, SP OG. Pria, kita pilih kandungan alamatnya Cilengsi, Bekasi, nomor telepon. Nah, berhasil menambahkan dokter. Sebenarnya untuk dokter dan pasien ini menggunakan ini yang sama. Kita lihat, nah ini bisa kita edit. Misalnya kita ganti alamatnya itu di Jalan Raya Jogja Sleman. Nomor telepon bisa kita ubah, kita edit. Nah, berhasil mengubah data dokter. Kemudian di sini jika kita ingin melihat detail, karena pada tampilan ini tidak ditampilkan secara detail. Nah, ini untuk detail data dokternya. Kembali, ini sama seperti yang di pasien, yaitu untuk menu menghapus, kita hapus. Berhasil menghapus satu data dokter. Jika kita memilih lebih dari satu, maka akan ditampilkan sesuai berapa jumlah data yang kita hapus. Dan ini adalah untuk ekspor datanya. Untuk tampilannya seperti data pasien sebelumnya. Kemudian kita data klinik, nah bisa kita tampilkan langsung di dalam satu tabel. Masukkan THT, lokasi kliniknya ruang 7, tambah. Nah, di sini ada poli THT di ruang 7. Nah, ini untuk mengubah data, kita misal ke 8. Oke. Dan untuk hapus sama seperti yang tadi, bisa kita pilih lebih dari satu data untuk menghapus, yaitu kita hapus. Anda yakin? Oke. Berhasil menghapus 2 data. Selanjutnya untuk data obat. Nah, untuk data obat juga secara tidak langsung mirip dengan tampilan poliklinik, yaitu seluruh data bisa ditampilkan dalam satu tabel, jadi kita tidak membuat menu detail. Jadi di sini untuk obat, kita contoh tambah obat, misalnya nama obat kita masukkan tolak angin, jenis obatnya obat umum, satuan ini adalah tipe apa, larutan, harganya Rp3.000, keterangan penambah stamina, kita tambah. Nah, datanya ini terdapat tolak angin obat umum larutan harga Rp3.000.
sebagai penambah stamina. Dan jika kita ingin mengubah dan menolak anti masuk angin, kita edit, nah data akan berubah. Kemudian sama jika kita ingin menghapus, kita pilih lalu kita hapus obat. Nah, obat berhasil dihapus. Untuk rekam medis, nah rekam medis ini tambah rekam medis. Nah, di sini nama pasien ini terintegrasi dengan database pasien. Jadi kita apabila di data pasien ini, semua data pasien yang ada di sini itu ditampilkan di nama pasien waktu kita ingin menginput rekam medis. Begitu juga dengan nama dokter dan poliklinik. Sebagai contoh, di sini kita tambah nama Nabila, pilih dokter, SPOG, pilih kliniknya kandungan dan gineologi, keluhannya kehamilan, mual, diagnosa hormon kehamilan, tanggal periksanya tanggal periksa ini default yaitu adalah hari ini bisa kita pilih misalnya kemarin atau kemarin lusa. Nah, ini kita pilih ini. Nah, ini tambah obat, apabila si dokter meresepkan obat, kita bisa menambah obat di sini secara dinamis. Tambah obat ini bisa lebih dari satu. Nah, kita pilih obat. Nah, obat ini juga terintegrasi dengan table data obat, itu langsung database. Jadi apabila di sini ada data obat sudah masuk, otomatis akan masuk di menu ini. Ini misalnya kita masukin sebagai contoh, ini keterangannya misalnya 3x1 sebelum makan. Nah, kita tambah data rekam medis. Oke. Berhasil menambah rekam medis. Nah, di sini ada perbedaan. Di sini menu detail itu untuk melihat secara detail rekam medisnya. Bisa kita lihat di sini nama pasien, Dani, nama dokter Mariati, poliklinik dan kelamin, tanggal periksanya 21 Juli, pembayaran cash, total pembayaran 55.000, nama obat Akarbos, harga obat 10.000, catatan 3x1. Nah, di sini terdapat rincian biayanya. Total obat 10.000, biaya administrasi 10.000, biaya periksa dokter 35.000, jadi total keseluruhannya 55.000. Untuk biaya administrasi dan biaya dokter ini sudah ditetapkan default yaitu baku ya, jadi untuk semuanya pasti akan terdapat harga biaya administrasi dan periksa dokter. Oke, lanjut. Nah, kenapa ini dia menu seperti ini? Ini dikarenakan kita belum menginput jenis pembayaran apa yang dilakukan. Sebagai contoh, jika saya klik ini, nah di sini bisa kita lihat untuk total kita tidak bisa merubah karena ketika kita klik ini akan otomatis tergenerate. Contoh BPJS, jika jenis pembayaran BPJS maka tidak ada tagihan. Jika jenis pembayarannya cash maka tagihan akan muncul. Kita simpan, berhasil melakukan pembayaran. Oke, kita lihat nama Nabila, tanggal periksa tanggal 25 Juli dengan Dr. Adila Rosa. Kita lihat detail. Nah, di sini bisa kita lihat nama Nabila. Kita lihat, nah di sini total pembayarannya 80.700, pembayarannya cash. Jika menggunakan BPJS kita bisa menambahkan kembali nama pasien Dani, ini SPSD, kita ini mata keluhannya sakit pada mata kanan. Sini kita bisa masukkan infeksi kelenjar air mata. Tanggal periksanya misalnya kemarin, kita tambah obat, misalnya terdapat 2 obat 3x1 sesudah makan, tambah lagi. Nah, dia otomatis ada di bawah Nabila karena tanggal periksanya sebelum tanggal periksa Nabila. Sini pembayaran kita lakukan ke BPJS total 0, kita simpan. Nah, kita lihat di detail ini totalnya 0 pembayaran BPJS, tapi untuk
detail biaya tetap ada, tapi untuk pembayaran dia kembali. Nah, untuk ekspor data sama seperti data pasien dan data dokter. Nah, kita bisa menampilkan nama pasien, nama dokter, diagnosa, tanggal periksa, jenis pembayarannya. Oke, jika kita ingin menghapus, kita bisa pilih hapus rekam medis. Berhasil menghapus satu data rekam medis. Untuk data user, kita bisa menambahkan, misalnya kita ingin menambahkan data dokter, kita tambah user, nama user, misalnya kita buat dokter Budi, username dokter, passwordnya dokter, kita masukkan dokter underscore Budi, password Budi 123, Budi 123, pilih level sebagai dokter, tambah. Berhasil menambah user. Oke, apoteker, dokter Budi dokter. Oke, ini untuk edit data tidak saya tambahkan untuk rubah password untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jadi apabila ingin mengubah password bisa langsung dari database. Nah, jika kita ingin menghapus, kita bisa ini hapus, sama seperti poliklinik dan obat. Nah, berhasil menghapus satu data user. Jadi di project ini yang terdapat relasi itu ada di rekam medis. Jika kita ingin menambahkan, nah di sini ini relasi dengan tabel pasien, tabel dokter, tabel poliklinik. Di sini kita bisa menambahkan obat, ya bisa juga tidak. Dan untuk database-nya ini untuk database rekam medis berelasi dengan database pasien, kemudian berelasi dengan database dokter, dan berelasi dengan database poliklinik. Dan tabel rekam obat ini yaitu ketika kita ingin menambah ini obat rekam medis. Nah, ini untuk tabel user. Dan untuk codingannya, yang pertama kita lihat di folder config. Di sini fpdf adalah plugin untuk ekspor ke PDF. config.php ini adalah agar bisa digunakan di semua file tanpa harus mengetik ulang. Di sini ada men-set zona waktu sesuai wilayah kita itu di Asia Jakarta. Yang ini session start, ini adalah untuk koneksi database, ini adalah base URL, dan ini adalah set region variable. Berikutnya, jika dia sudah login maka akan dikembalikan ke dashboard. Nah, ini adalah jika dia belum login, dia tidak bisa masuk ke dalam dashboard dan akan kembali lagi ke form login. Ini untuk authentication, ini ada form login, kita panggil require once. Untuk codingannya, sini ada codingan untuk menampilkan notifikasi jika session sudah dimulai. Nah, ini adalah codingan JavaScript untuk menyembunyikan notifikasi. Ini codingan untuk logout, sini untuk menghentikan session. Dan ini adalah proses login, dimana mengecek apakah username dan password yang kita masukkan sudah sesuai atau belum. Jika sudah, kita akan dialihkan ke halaman dashboard. Jika salah, kita akan dikembalikan ke halaman login. Ini adalah notifikasi yang akan muncul. Oke, kemudian di dashboard, ini adalah codingan dashboard. Ini notifikasi apabila berhasil akan menampilkan pesan berhasil. Ini menampilkan jumlah data yang ada di halaman dashboard. Nah, ini JavaScript untuk alert. Nah, jumlah data ini diambil dari semua data. Itu menghitung setiap data yang ada di tabel masing-masing tabel. Oke, sebelumnya kita di sini punya file footer. Ini untuk menaruh codingan yang ada di bagian bawah. Sini saya isi dengan JavaScript.
JavaScript untuk menghapus dan select to. Kemudian ada header ini bagian atas halaman web, ini untuk memanggil link CSS, link JS, dan ini adalah menu. Yang bisa kita lihat sini ada fungsi base URL yang tadi kita buat di config. Oke, di sini ada htaccess. Htaccess ini berfungsi apabila kita masuk ke dalam directory dalam URL itu tidak dapat diakses. Contohnya kita seperti ini, perbedaan tidak dapat diakses. Oke, index ini hanya mengalihkan apabila dia sudah login, dia akan ke dashboard. Apabila belum, dia akan kembalikan ke halaman login. Oke, berikutnya di dokter kita ada index.php. Di sini menampilkan data dokter. Ini notifikasi apabila menampilkan sukses atau gagal. Ini menampilkan form, ini data table. Kenapa menggunakan form? Karena ada fungsi checkbox yang apabila kita pilih kita dapat menghapus data. Ini tabel, data table agar tabel lebih rapi dan pengelompokan lebih rapi. Oke, sini kita masukkan footer untuk bagian bawah dan header untuk bagian atas. Oke, untuk form dokter, ini form tambah dokter. Sini kita cek jika di ID-nya ada, maka formnya menjadi form edit. Jika tidak ada ID, akan menjadi form tambah. Sini pendeklarasiannya, jika ada ID-nya akan menggunakan data yang dari database. Jika tidak, maka form tambah dan data diset sebagai 0. Ini mengambil data dari select to yang tadi ada di bagian footer. Oke, kemudian detail dokter yang menampilkan data dokter secara detail, akan disortir atau difilter sesuai ID. Ini kemudian hapus dokter, coding hapus dokter, dan proses. Ada proses untuk menambah dan mengubah data. Jadi karena saya ID-nya menggunakan UID, ini akan tergenerate data secara random. Nah, sini apabila simpan sama dengan tambah, maka dia akan melakukan proses tambah data, dan apabila simpan sama dengan edit, dia otomatis akan mengubah data. Oke, kita ke export data dokter. Nah, ini adalah codingan untuk mengekspor ke PDF data dokter. Kita buat halamannya, kita set, kita buat table. Ini untuk apabila kalimat tidak cukup pada kolom table, akan membuat garis baru. Oke, begitu juga dengan pasien, kurang lebihnya sama, hanya perbedaan di data yang ditampilkan. Begitu pula dengan data rekam medis. Ini terdapat SQL untuk melakukan join data antar beberapa table. Oke, kemudian di obat kita punya indeks, kurang lebih sama dengan yang dokter. Bedanya di obat ini tidak terdapat detail obat karena data obat bisa ditampilkan langsung dalam data table. Untuk proses obatnya sama UID untuk generate, simpan untuk tambah, simpan untuk edit. Oke, kemudian dihapus obat. Ini untuk menghapus obat yang sesuai kita pilih. Nah, ini adalah untuk berapa banyak data yang kita hapus. Form obat, apabila ada ID-nya dia akan jadi form edit, apabila tidak ada dia akan jadi form tambah. Oke, kemudian di pasien kurang lebih sama dengan dokter. Dia ada detail pasien, ini untuk codingan indeks pasien. Ini untuk form pasien.
Ini untuk detail pasien. Ini untuk hapus pasien. Kami sini untuk berapa jumlah data yang dihapus, dan sini ini adalah proses pasien. Sini kita cek apakah nomor identitas sudah tahu atau belum. Jika sudah ada, maka nomor identitas sudah terdaftar akan munculkan notifikasi. Jika belum, akan melakukan penambahan data. Untuk edit kurang lebihnya sama, langsung bisa mengubah data. Selanjutnya kita ke poliklinik index, kemudian obat, tidak ada detail karena datanya bisa ditampilkan langsung di table. Ini form klinik, kita cek apakah ada ID atau tidak. Ini untuk proses tambah data ini, simpan tambah untuk menambah data, dan edit untuk mengubah data. Oke, dan ini untuk fungsi hapusnya. Selanjutnya di rekam medis, sini terdapat beberapa data karena memang terdapat relasi database di sini. Ini untuk indeksnya kurang lebih sama dengan yang lain. Hanya di sini terdapat keterangan, dan jika jenis pembayarannya 0 atau nilainya masih belum ada, maka yang ditampilkan adalah tombol untuk pembayaran. Jika tidak, yang ditampilkan adalah tombol untuk melihat detail. Oke, ini script untuk menampilkan data tabelnya. Oke, kemudian form tambah datanya kurang lebih sama. Yang ada perbedaan itu ada di penambahan data obat secara dinamis. Ini akan menambahkan obat jika obatnya sudah terisi. Oke, nah di sini adalah JavaScript untuk menambah obat. Jika kita mengklik tombol tambah input, ini akan memanggil create.html di dalam JavaScript dan membuatnya menjadi kelas baru. Oke, ini adalah new row, yang artinya si kelas new row ini di dalamnya nanti akan ditambahkan fungsi variabel HTML ini. Oke, dan ini untuk select obat. Nah, ini untuk menghapus input yang kita tambahkan secara dinamis tadi. Oke, ini untuk detail RM. Untuk detail ini saya menggunakan template seperti struk, itu untuk menampilkan rincian rekam medis, data secara rinci, semua apa yang telah diperiksa oleh dokter dan obat yang diresepkan oleh dokter terdapat di sini. Itu ada di rekam data medis. Oke, ini untuk pembayaran RM, yaitu untuk ketika sudah melakukan input rekam data medis dan belum melakukan pembayaran, maka kita dialihkan ke halaman ini untuk memilih. Sini ada fungsi JavaScript. Jika yang kita klik adalah radio box BPJS, maka totalnya otomatis jadi 0. Jika yang kita klik cash, sini ada perhitungan. Ini mengecek jumlah data obat yang kita beli, dan sini menghitung totalnya dan ditambahkan. Kemudian di input total akan ditampilkan variabel dengan total. Oke, untuk pembayaran, ini proses pembayaran. Kurang lebihnya adalah proses update data. Jadi jika sudah melakukan pembayaran, maka data rekam medis akan diupdate. Kemudian ini proses tambah data, kurang lebih sama dengan yang lain. Oke, ini user, ini index user, sini proses user. Proses ini untuk password, ini mengecek apakah password sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, langsung bisa langsung dicek apakah username sudah terdaftar atau belum. Ini akan mengecek password tidak sama. Lalu jika kedua pernyataan itu telah dipenuhi, maka kita bisa masukkan data ke database untuk mengubah data user. Oke, di sini untuk passwordnya saya menggunakan enkripsi SH1, akan di decrypt dulu ke dalam bentuk
SH1 sebelum diinput ke dalam database. Oke, sekian demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.